Media semua. Ketemu lagi di Marjan. Mari kita jajan. Saya tanya apa Marjan? Marjan cuma jajan apa sih? Multimedia Art Journal. Gila gue masih apa? Sumpah. Udahlah, kita nggak usah lama-lama kali ya. Ya, nggak usah basa-basi lah. Nggak usah basa-basi karena sebelumnya kita udah sempet ngisi Marjan yang pertama. Benar. Jadi soal opening itu fuck lah gitu. Sekarang kita langsung panggil aja narasumber kita kali ini ya. Karena kita juga emang host ini lagi di sini sibuk waktu-waktu schedule itu. Boy, langsung Rizik. Langsung aja duduk Mas ya. Halo Rizik. Oke. Rizik, mungkin perkenalan dulu kali sama teman-teman Marjan. Oke, boleh. Perkenalkan sebelumnya nama gue Muhammad Rizik Pransyah Akbar. Gue dari kelas B nih gitu. Biasa dipanggil Rizik, bisa dipanggil Rizik sih gitu. Dari semester berapa? Semester 3 sekarang. Semester 3. Gitu. Ada tingkat. Iya, ada tingkat nih, maaf nih. Enggak dong, enggak gitu. Bisa dibimbing, bisa dibimbing. Waduh. Salah. Ini Ya kan kita belajar kali ya, Bang ya? Boleh. Sebelumnya kita logo aja kali ya, biar Boleh, akrab logo, gitu, boleh. nggak biar nggak ada rasa gap atau gimana. Apa? Setuju nggak? Boleh? Logo. Lo gue. Oh, gue. Boleh. Boleh. Dengar-dengar sekarang Rizik lagi sibuk ngedesain. Ya, sekarang sih sambil freelance sih kerjaan. Iya. Alhamdulillah punya studio desain sendiri. Wah, keren banget. Kecil-kecilan lah kita. Jadi ya untung-untung dikit lah gitu lah, mencari cuan-cuan dikit aja. Itu bisa ada ide ngebuat studio kecil-kecilan tuh awalnya gimana sih? Awalnya sebenarnya studio desain ini udah dibuat itu dari 2019 kurang lebih. Awal mula tercipta sih 2019. Tapi banyak prosesnya, banyak gagalnya juga sampai akhirnya mungkin sekarang lebih kuat fondasinya daripada waktu awal-awal ya. Jadi lebih kokoh aja sih gitu. Berarti awal-awal lo ngedesain itu sekitar dari SMP apa SMA? Apa Itu kalau 2019 tuh berarti SMK deh kayaknya. Iya, SMK. SMK. SMK itu baru lu mulai kayak Iya, udah. desain gitu. Iya benar, udah mulai coba-coba, udah mulai jual-jual gitu lah. Berarti di situ lo juga udah mulai menjualkan karya lo kepada orang-orang gitu ya? Waktu itu pertama kali masih inget banget waktu itu bikin desain untuk kayak makan gitu, dia namanya tuh nasi gila. Kita bikin stiker gitu, dia minta. Jadi udah itu pertama kali banget itu 2019 itu. Tapi gue mau nanya nih, gimana sih cara lu nyari referensi ketika lu ngedesain di misalkan suatu project nih, disuruh buat desain, nah itu tuh gimana sih caranya lu nyari referensi yang bagus gitu buat desain lu? Kalau misal di project ya, biasanya itu kliennya yang udah nentuin atau dia mau seperti apa ngedesainnya, dia mau contohnya kayak apa gitu, biasanya dari kliennya. Cuman kalau sebagai kitanya sih, kita juga harus ngikutin klien, jadi kita dipaksa untuk bisa semuanya. Dan referensi itu banyak dicarinya, bisa dari Google, dari Pinterest, dari Instagram, dari konten kreator lainnya, jadi banyak sih kalau untuk referensi. Dari free pick gitu ya? Ya, free pick kan buat aset ya. Kita juga bisa gitu. Dari free pick bisa. Gitu sih. Kan untuk referensi. setahu gue juga nih kalau seorang desain itu harus punya keterampilan. Betul. Betul kan? Nah, gue mau tahu dong dari keterampilan lo tuh kayak gimana gitu biar teman-teman Marjan nih tahu gitu. Bisa nyontek lah sedikit-sedikit. Keterampilan aplikasi berarti ya? Boleh. Berarti kalau untuk gue sih pakai aplikasinya tuh pakai Adobe Illustrator. Ya awalnya sebelum Adobe Illustrator tuh gue belajar dulu Corel Draw dulu karena SMK gue itu kegrafikaan. Kegrafikan itu kan berarti kan dia cetak mencetak ya. Nah, untuk di Bekasi ya, karena gue dari Bekasi juga, untuk di Bekasi itu percetakan itu tidak pakai AI, tapi makainya Corel Draw. Jadi gue awal-awal tuh pasti belajar Corel Draw dulu. Dari Corel Draw baru mencoba untuk belajar AI, belajar sendiri, otodidak, sampai akhirnya baru mulai dagang, mulai jualan, mulai nyari klien gitu sih. Tapi itu menurut lu
gampangan pakai Corel apa Adobe gitu? Waduh, kalau gampangan ya, ini referensi orang sih beda-beda ya. Cuman kalau Corel Draw itu sih, kalau pribadi dari gue, pendapat gue itu dikhususkan untuk cetak mencetak sih. Jadi kalau di cetak mencetak tuh ada kayak namanya area bleed, ada area clear area. Area bleed itu dia tuh area potong. Jadi ketika kalian misalnya pingin mencetak sesuatu itu bagaimana caranya, misalnya paragrafnya tidak terpotong, gambar yang pentingnya nggak boleh kepotong, ada clear area juga, ada batas-batasannya. Nah kalau Corel Draw memang menurut dikhususkan untuk cetak mencetak. Nah kalau AI ini kan dia lebih banyak ya, bisa ilustrasi kan, terus bisa juga mungkin bikin aset yang lebih spesifik gitu dan lebih mudah sih. Kalau dari gue sih, gue pribadi sih lebih pilih AI sih daripada Corel Draw. Gitu. Karena mungkin lebih profesional kali ya kalau Adobe Illustrator tuh. Ya dia lebih tergenerate banyak Adobe-nya kan, dia kan banyak juga kan, ada Premiere segala macam lah gitu. Jadi bisa saling berintegrasi lah aplikasinya gitu sih. Tapi seiring perkembangan lu dari awal desain lu sampai sekarang itu kan pasti desain itu kan kayak berkembang, berubah-ubah gitu kan, ada tren-trennya gitu. Betul. Itu biasanya cara lo buat ngikutin tren desainnya itu gimana tuh? Apa lo tetap kekeh di desain lo gitu atau lo mengikuti perkembangan zaman nih kayak ada, gitu. Sekarang lagi modelnya Minecraft nih, model-modelnya nanti Model kan tiba-tiba pixel, berubah, gitu. nanti berubah lagi jadi yang terlalu dark banget, terus nanti desain colorful metal banget gitu kan. Iya. Kalau karena gua ngambilnya klien ya, jadi sesuai klien sih. Oh, jadi menurut klien iya gitu? menurut klien, karena jadi kalau klien udah perkebijakan ya kita ngikutin. Bukan kalau gue memang tipenya bukan yang upload gitu nggak, tapi rata-rata yang gue upload itu adalah hasil dari kerja sama klien. Kalaupun misalnya ngikutin perkembangan zaman, ngikutin, tapi kalau untuk diduitin lebih ke ngikutin klien. Berarti lo lebih sering untuk ngikutin klien? Iya, karena gue tuh memang spesifiknya tuh lebih ke mendesain sebuah brand, terus sama rebranding sebuah logo gitu. Jadi nggak yang kan kalau kayak ada tuh yang spesifik misalnya desain poster. Nah itu kan dia kan ya udah ngikutin perkembangan zaman desain poster kan. Desain poster tuh ada juga yang namanya anti desain. Anti desain tuh dia tuh kayak desain yang tidak pakai aturan desain. Nah itu juga perkembangan zaman, tapi nggak semua orang bisa juga. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi anti desain tuh jadi kan kalau di situ ada aturan ya, ada tipografi, ada gambar segala macam, warna, color teori. Nah anti desain ini kebalikannya dari itu. Berarti random aja gitu? Dia ya nggak ada aturannya. Jadi bebas anti desain ini makanya anti desain. Oh. Itu. Nah cuman kalau misalnya kita mau anti desain, kita juga harus tahu dulu apa desain itu. Kita nggak boleh tuh langsung anti desain. Jadi kita harus belajar dulu. Anti desain itu tetap ada tema dan konsepnya segala macam. Kalau dibilang ada pasti ada konsepnya, tapi itu tadi dia tidak menggunakan aturan. Oh iya, I see. Berarti dia nggak pakai rule sama sekali. Nggak pakai rules. Misalkan gitu. Gue pengen bikin desain pixel art tapi gue nggak pakai rule, ya gue naruh apa aja. Iya. Gitu. Nah itu tadi, cuman tetap sebelum kita bikin anti desain itu, tapi juga harus tahu aturan desainnya seperti apa. Gak bisa dong, bisa kita buat sesuatu yang tanpa aturan, tapi kalau kita nggak tahu aturan dong, gitu kan? Nah itu, jadi kita juga harus tahu aturan dulu, baru kita boleh bikin anti desainnya. Nanti pasti ditanya juga, kenapa bikin seperti ini? Harus pasti ada alasannya juga. Anti desain pun ada alasannya. Jadi nggak hanya dia naruh-naruh, ya itu mah anak SD gitu kan, plak-plak aja, nggak juga. Itu jadi ada artinya semuanya gitu. Jadi setiap lo mendesain sesuatu itu semua tuh ada artinya ya. Iya, Kenapa pasti. di sini warnanya Harus. terang, kenapa di sini Betul. warnanya gelap. Harus ada artinya. Jadi kalau sesuai pengalaman gue pernah waktu SMK itu waktu itu disuruh bikin buat logo angkatan. Nah waktu itu bikin aja tuh waktu itu, karena waktu awal ya belum ngerti ya, bikin tanpa sketsa. Udah bikin sketsa tapi nggak di ACC, terus akhirnya coba bikin digital. Ini apa artinya, kenapa pilih ini, kenapa pakai ini, kenapa warnanya ini. Ya karena waktu itu belum ngerti, ya udah akhirnya jadinya malah ngasal, ngawang aja. Itu yang membuat akhirnya di situ jadi nggak profesional, di situ jadi asal-asalan tanpa filosofi. Jadi desain ini nggak bisa berdiri sendiri. Kan kadang
desain itu kan harus bisa berdiri sendiri ya. Kadang kayak misalnya kayak contoh logo ini deh, misalnya logo Starbucks. Logo Starbucks itu tuh dia tuh bisa berdiri sendiri gitu. Maksudnya tanpa tulisan Starbucks pun kalian tahu kan kalau itu logo Starbucks. Iya. Nah, itu logonya bisa berdiri sendiri gitu. Sama kayak Facebook, iya, iya, Twitter. Iya, jadi logonya dia bisa berdiri sendiri. Tanpa harus ada namanya ya. Ya, gitu. Jadi dia bisa berdiri sendiri sih gitu. Jadi itu kan dia ada artinya kan. Kenapa juga Starbucks kenapa hijau kan gitu kan. Kenapa dia pakai ilustrasi yang si cewek itu kan. Nah, itu semuanya itu jadi akhirnya nanti masuk ke visual identity dari sebuah produknya. Iya. Ya kan kayak logo checklist berarti apa? Nike. Ya. Betul kan? Logo apa lagi? Misalnya logo Misalkan McD gitu kan. McD betul, logo Burger King. Iya. Oke, betul. benar-benar. Betul kan? Itu akhirnya masuk ke visual identity dari sebuah produknya. Itu yang diingat gitu. Dari logo itu menentukan segalanya sebenarnya. Itu. Pantesan aja kalau brand-brand mahal itu tuh bisa mengeluarkan harga yang setinggi langit karena ya mereka menaikkan secara brand itu udah tinggi banget ya. Betul. Dengan kalau misalkan gue bilang Gucci itu gator kayak apa sih nih Gucci? Iya, betul. Itu dia punya visual identitas sendiri. Iya. Kalau udah ngeliat G Gucci, kalau LV. Iya, lu udah pasti. Gitu kan, bener kan? Jadi dia bisa Itu namanya brand identity. ya, brand identity itu. Jadi kalau udah diinget kayak ini aja kayak Indomie deh. Kalau misalnya kita mau masak mie pasti pilihan pertamanya apa? Indomie kan. Ya kalau misalnya jauh-jauh ya mie sedap lah, nyerempet dikit. Kalau air Tuh. pasti ngomongnya Aqua. Iya, ya. betul. Walaupun belinya fit ya, tapi aku pasti ngomongnya Aqua gitu. betul. Itu sih. Kalau biasanya nih dalam selama lo mengerjakan sebuah project pasti kan ada hal yang disukai dan yang tidak disukai gitu kan. Betul. Tapi lo tetap harus menjalankan suatu project itu. Betul. Pernah lo ada di posisi itu? Pernah dong pasti. Boleh Pasti kali. pernah ya. Pasti pernah ya kalau dibilang suka nggak sukanya pasti ada. Ya sukanya pasti cuannya pasti suka. Oh iya dong. Semua jelas suka dong. cuan. Semua Duit nggak pasti mungkin mau. kalau Iya. nggak suka duit. Tidak ada Betul. yang tidak suka dengan PII ya. Betul. Pasti semua suka cuan lah ya. Ya kalau nggak sukanya paling kesel tuh kalau revisi sih. Kadang Oh. revisi Iya, tuh emang. bikin kesel ya, apalagi kalau misalnya revisinya mendadak, matahari itu juga, wah itu paling bete sih. Karena kalau revisi kan mungkin kalau revisi dikit masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya revisinya ganti warna, berarti kan harus ganti rebrandingnya. Misalnya tujuannya apa, ya berarti akhirnya kita harus melenceng lagi dikit. Berarti artinya diganti juga Iya, tuh. bisa merubah lagi gitu. Iya. Itu sama aja kayak misalnya kalian bikin editing video tapi lagunya diganti kan diubah semuanya kan? Oh iya. Iya kan? iya, Nah, analoginya gitu, kurang lebih sih seperti itu. Gitu. Kita kalau bicara tentang deadline itu kan kayak dari klien lo ini pengen deadline tanggal segini gitu. Iya. Tapi pernah nggak lo mengasih dulu nih kayaknya saya butuh deadline-nya seminggu ini, tapi orang ini pengennya cepat gitu. Lo tetap kekeh dengan pendirian lo atau lo tetap mengikuti kemauan klien? Kalau seperti itu ya, biasanya ketika kita udah ACC, bisa udah tanda tangan, itu kan ada ini pengerjaannya berapa lama. Cuman kalau dari gua, dia misalnya minta cepet, tapi pasti gua kayak nyoba, ini kayaknya kalau cepet nggak bisa deh pak. Pasti kan tapi kalau cepet gimana? Iya. Akan saya usahakan, pasti akan diusahakan sih lagi karena klien ya. Iya. Tapi Daripada kalau misalkan kabur gitu. tiba-tiba dibilang saya tambahin bonus tapi saya Nah punya itu, hari ini. nah kalau itu pasti dikerjain semuanya kerjain. Jadi kalau desain tuh ada tiga, ada tiga segitiga namanya. Oke. Jadi yang pertama tuh murah, cepat, sama kualitas. Misalnya dari tiga ini, misalnya mau cepet, ya berarti kualitasnya dikurangin, Iya. Oh. jadi mahal, Iya. harganya naik. Kalau misalnya mau kualitas berarti jadinya lama, harganya juga naik, Oke. ya kan? Kalau misalnya mau murah berarti nggak ada kualitas, Oke. pengerjaannya bisa lebih lama. Nah, jadi dari ketiga ini tuh saling bersinergi gitu. Oh. Kalau misalnya mau tiga-tiganya ya udah, mau cepet, mau bagus, ya duitnya gede. Gitu. Jadi tiga ini tuh harus saling Intinya tetap di cuan dan Cuan. Cuan, Betul. teman. Betul. Zaman Cuan sekarang adalah cuan. nomor satu. Cuan ya, betul. Apalagi kalau project dibayar 10 juta gitu. Wah, itu Amin udah. ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Tapi pernah dapat sampai segitu? Kalau pelan sih belum. Kalau masih di bawah 10. Wih, keren banget. Alhamdulillah sih.
Masih di bawah 10. Alhamdulillah. Ada ya dari luar dari dalam lah. Alhamdulillah lah. Tapi lu selain desain itu biasanya kerjaan lu yang lain tuh apa sih? Mancing gitu, mancing. Kalau Main warnain gitu kayak lo kalau gambar-gambar. apa? Kalau kerjaan sih di studio desain, cuman gua merambah ke percetakan juga. Jadi cetak mencetak. Alhamdulillah kemarin PMW ini berapa ya 6 kelompok lah nyetak di gua gitu. Jadi Widih. lumayan lah. Cuan-cuannya lumayan Wah, lagi, lumayan mantap lagi banget ya cuan-cuannya ternyata lagi. ya. Tim-tim PMW sih ya. Betul. Tapi nih, lu kan di semester 3 nih. Karena semester 3 itu kan udah mulai desain tuh udah mulai ditinggal. Ya, nih. betul. benar. Iya. Karena Udah lebih- mulai ngoding segala macam. Betul, betul. Lu kaget enggak? Kaget banget jujur. Ya gua yang misalnya gua orang desain ya jatuhnya ya, bukan orang yang coding sih kaget banget sih. Tapi ya namanya kuliah ya jadi kita harus mencoba untuk ngimbangin sih. Iya. Kita jadi dicoba ngimbangin aja gitu. Tapi selama ini bisa nge-keep up gitu kayak buat ngoding lu bisa gitu. Makanya itulah kita butuh teman. Betul iya. banget. Jadi ada simbiosis Betul. mutualisme gitu. Temen pun bisa dibayar sebenarnya ya. Ya, betul juga. Bisa. Gitu sih. Gimana? Dari Raka ada pertanyaan lagi nggak? Apalagi? Masih ada nggak sih Lu yang- nggak mau nanya gua? Enggak gantian. Kalau gue tahu sekarang umurnya berapa? Sekarang 20 sih, sekarang 20. 20 udah bisa mencari uang sendiri. Alhamdulillah. 20 Sudah udah- punya studio sendiri. Berarti 2003 ya? 2004 tahun ini iya 2003 dong. 2004 19 ya? Iya, Oh 19 berarti 19. 19 lebih turun lagi berarti lebih turun lagi masih muda loh. Wih, masih muda ini Iya. teman-teman. Namanya Rijik. Iya. Kalau yang mau desain boleh nih kerijik nih. Boleh banget Mau kerijik. bener Buat anak-anak MM gitu apalagi maba-maba yang masih belum jago gitu kan desainnya. Betul, gitu betul. kan. Boleh banget. Boleh nih. boleh Kalau Bisa. kita bantuan joki minimal korporat ya. bisa juga kita fotografi bisa videografi bisa. Wih. Terus cetak mencetak juga bisa, cetak banner, cetak kartu Boleh, nama, boleh, cetak boleh, brosur, cetak Di apa bawah lagi? ya, di bawah. Bikin- Tolong yang edit nanti ada nomornya di bawah. Bikin standing pots kemarin sih PMW sih waktu itu kita bikin kemasan standing pots itu desain sendiri, nyetaknya juga di gua juga. Jadinya bisa juga gitu, banner segala macem, Oh, segala macam. Jadi cetak kayak- mencetak. Betul. Insyaallah Jadi bisa. nggak perlu jalan ke tempat digital printing di Betul. sana. Nggak perlu Call jauh-jauh aja. ke Jawa. Jangan Betul. lupa yang edit taruh nomornya di bawah ini. Nanti DM aja DM @mrizik65. Widih, jangan Boleh lupa. boleh kominfo ntar ditaruh IG-nya. Boleh, lumayan. IG hostnya apa nggak perlu? IG hostnya ntar paling di tag lah nggak apa-apa gitu kan. Siapa tahu nambah follower. Betul, boleh. Nambah traffic ya lumayan. Bener. Betul. Gimana dari Raka masih ada lagi? Masih ada yang mau ditanyain? Udah kali ya. Udah nggak ada lagi yang mau ditanya paling. Gimana nih? Paling kalau mau nanya-nanya lagi bisa di kantor gitu kan ya Jik. Wih. Atau nggak kapan-kapan bisa ketemu gitu kan. Boleh kita. Gimana Sasa? Ada yang ditanya? Udah, dari gue cukup. Sekian kali Marjan kali ini ya. Boleh. Oke nih teman-teman Marjan, mungkin segini aja dari kita, dari Raka, dari Rijik, dari gue, Sasa. Untuk Marjan kali ini, kayak ini mungkin Marjan yang terakhir ya di periode Marjan ini. terakhir? Iya. Waduh. Ini Marjan yang terakhir di periode ini. Cepet banget ya? Cepet Gila. banget ya? Udah mau. Ternyata agenda kita udah mau selesai. Goodbye Ya. Hima. Ya udah teman-teman, gimana tolong dong Raka ditutup. Oke, mungkin diam itu emas. Wih. Karena orang yang sedang diam itu sedang menahan emasnya. Sekian dan terima kasih. Nantikan Marjan tahun depan bersama host yang baru.